Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti masyarakat yang memutuskan berpergian keluar kota atau pulang kampung saat libur panjang pada akhir Oktober 2020 untuk melakukan tes COVID-19 terlebih dahulu. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang berpergian tidak terpapar COVID-19 sehingga warga tersebut tidak menjadi penular COVID-19 ke keluarga atau masyarakat yang lain. Bagi rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di daerahnya merah, daerahnya rawan penularan, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing, beres-beres rumah atau tempat tinggal, menikmati liburan bersama keluarga di kediaman masing-masing. Itu yang diharapkan. Yang kedua, kalau seandainya memang akan keluar kota, yakinkan betul bahwa diri masing-masing sudah dilakukan tes PCR, sehingga yakin bahwa dalam keadaan negatif, jangan sampai menjadi penular bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, dan lain-lain yang ada di daerah. Tito pun berharap masyarakat Indonesia lebih memilih tetap berdiam di rumah saat libur panjang pekan depan, terutama bagi warga yang tinggal di zona merah atau daerah dengan resiko penularan COVID-19 yang tinggi. Tim Liputan, Berita 1. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar melakukan tes PCR COVID-19 sebelum berlibur ke luar kota. Itu dimaksudkan agar masyarakat yang berlibur tidak membawa virus ke luar kota. Lalu seperti apa aktivitas tes PCR cegah penyebaran COVID-19? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami tim pakar Satgas COVID-19 Ari Fahrial Syam serta ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Diki Budiman. Terima kasih Pak Ari dan juga Pak Diki telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Saya ke Pak Ari, ini Anda sendiri menanggapi terkait dengan imbauan yang dilontarkan oleh Mendagri terkait dengan melakukan tes PCR terlebih dahulu jika memang ingin keluar kota atau berlibur keluar kota. Menurut Anda seperti apa Pak Ari? Ya pertama dari sudut kita memang mengetahui ya bahwa kasus-kasus asimptomatik itu cukup tinggi di masyarakat kita ya. Dan ketika ada anjuran seperti itu, sebenarnya anjuran itu hanya untuk screening awal saja. Artinya ketika disampaikan kita melakukan swab test, itu kalau memang kita positif berarti potensi kita menularkan pada orang sekitar. Tapi warning ini artinya screening itu hanya untuk pada kesempatan pertama, karena kan itu dilakukan hanya saat itu saja. Setelah itu yang bersangkutan, misalnya dia negatif, bukan berarti negatif dia bisa lepas dari protokol kesehatan, karena yang terpenting lagi setelah itu dia tetap harus melakukan protokol kesehatan. Banyak cerita pasien itu paginya dilakukan swab test negatif, sorenya berinteraksi dengan orang yang kebetulan positif, kemudian seminggu kemudian diperiksa lagi dia positif gitu loh. Jadi kalau buat saya sih ya silakan saja, himbauan itu tentu baik-baik kita lihat. Artinya kan ini untuk melakukan screening untuk orang-orang yang ingin bepergian. Tapi setelah itu dia tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan tetap juga menghindari kerumunan, karena tadi ketika dia negatif ketemu lagi dengan positif dia tetap bisa positif. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan walaupun di awal sudah melakukan tes PCR dan hasilnya negatif, tetapi pada saat mereka berlibur tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan terkena virus itu sebenarnya, yang ditakuti ya Pak Ari. Ya betul, karena kan pemeriksaan itu kan hanya sesaat. Jadi pagi dia negatif, siangnya dia ketemu sama yang positif, dalam beberapa hari ke depan dia bisa positif. Itu yang penting. Jadi artinya apa? Himbauan itu bagus, artinya kita bisa ambil positif. Ini kan paling tidak kita melakukan screening ya untuk orang-orang yang mau bepergian. Tapi setelah itu anjurannya adalah bahwa dia tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Karena tadi kan dia untuk tertular, kalau memang kebetulan berinteraksi lagi dengan yang positif ya masih ada di situ gitu. Itu hal penting yang diperhatikan. Karena sekarang, karena ini kita punya beberapa kasus misalnya
ya pasien ini suami nih ya positif, oke, kemudian dia boleh pulang karena negatif. Nah, dia akan negatif, tapi kebetulan istrinya di rumah positif, ya dia tidak menjaga tadi karena dianggap, apalagi disebutkan mungkin antibodi masih kuat. Akhirnya dalam 1 bulan kemudian, dalam beberapa minggu kemudian si suaminya itu positif kembali gitu loh, karena bisa tertular dengan istrinya. Jadi itu beberapa kasus kita temukan di Jakarta ini, dari teman-teman juga yang melaporkan hal yang demikian. Jadi sekali lagi sebenarnya tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan, walaupun kita disebutkan bahwa kita ini negatif. Gitu. Nah kalau yang positif jelas bahwa dia harus melakukan isolasi karena dia berpotensi menularkan kepada orang lain gitu. Jadi ini poinnya sebenarnya, Pak. Jadi sebenarnya kalau dibilang seberapa efektifnyakah PCR dilakukan sebelum berlibur, sama saja bisa dikatakan tidak efektif kalau mereka tetap tidak melakukan protokol kesehatan. Seperti itu ya, Pak Ari? Ya, kalau efektif, artinya efektif untuk mengetahui orang itu positif atau negatif. Ya. Tapi apakah selanjutnya dia bisa kena positif kan itu kan tergantung dia tertular atau tidak gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang informasi ini perlu ditambahkan. Misalnya ketika siapapun menyampaikan bahwa ini kita mesti screening, misalnya kita mau pengen tahu kita positif, tapi setelah itu ketika negatif bukan dia bebas. Ini kan yang terjadi juga mungkin beberapa analisa second wave di beberapa tempat itu terjadi apa? Karena tadi masyarakat abai. Kita ambil contoh aja DKI aja. Waktu PSBB 1-2 diperketat itu kita happy. Maksud saya dalam hal para dokter ya, itu kita benar-benar jumlah pasien itu menurun. Tapi setelah disebutkan disebutkan ini kita berhasil, positif rate kita turun segala macam, ya masyarakat menanggapinya macam-macam lah ya, akhirnya pada saat transisi seperti normal kehidupan ya angkanya naik lagi sampai terjadi September itu kita luar biasa itu rumah sakit di Jakarta kita kewalahan, tapi sekarang udah mulai reda lagi nih. Mungkin saya sampaikan ke Dokter Diki, kita agak longgar nih teman-teman dokter nih sekarang nih, tapi ini tadi nih kalau ada demo-demo lagi mungkin angkanya akan meningkat lagi, karena buat kami para klinisi ini kita gampang kok, kita bisa lihat kondisi-kondisi di gawat darurat, kondisi-kondisi di ICU gitu loh. Nah, tapi kalau kita ya ini memang bisa aja terjadi peningkatan kasus lagi yang cukup signifikan, yang artinya kasus yang perlu dirawat gitu loh ya. Kalau yang isolasi kan juga saya rasa cukup tinggi angkanya, yang isolasi mandiri atau isolasi di Wisma Atlet. Wisma Atlet, oke. Saya beralih ke Pak Diki. Anda sendiri merasa bahwa sebenarnya tepatkah kebijakan terkait dengan tes PCR yang dilakukan warga yang ingin berlibur ataupun keluar kota? Ya, saya setuju sekali tadi dengan pendapat Prof. Ari dan mendukung apa yang disampaikan Prof. Ari ya. Dan tentu yang disampaikan dari Pak Mendagri ini ada benarnya, tapi saya sebagai epidemiolog lebih cenderung pada kalimat beliau yang pertama tuh, lebih baik bila tidak perlu jangan pergi gitu loh. Jadi ada dua aspek yang membuat kondisi pengendalian di Indonesia ini sangat cukup sulit dikendalikan, yaitu aspek mobilitas dan interaksi manusia ini. Nah dua ini apalagi dengan keadaan saat ini yang mau libur panjang ini sangat amat dihimbau bila dua aspek ini bisa ditekan seminimal mungkin, mobilitas dan interaksi ini. Apapun itu, termasuk ya liburan, apalagi tadi kalau Prof. Ari menyebut tentang aksi keramaian massa, mau pilkada, mau demo. Nah ini benar-benar harus diredam karena walaupun ada screening, tadi sudah dijelaskan Prof. Ari, yaitu nggak terlalu menjamin gitu. Kita bukan berarti ada itu jadi berlaku seumur beberapa minggu, tidak ada jaminan itu. Selama perilaku dia, mobilitas dia, interaksi dia itu tidak meminimalisir potensi penyebaran. Dan dalam kaitan ini tentu kita dukung himbauan ini, tapi tentu ini harus diterjemahkan lebih detail pada level pemerintah daerah dengan himbauan yang lebih dalam konteks daerah gitu. Jadi kalaupun memang tadi kan disampaikan Pak Mendagri ya di tempatnya saja, misalnya kalau wisata ya adakanlah memang wisata yang tempatnya di luar, outdoor gitu ya. Kemudian pantai, yang sifatnya alam. Kemudian kalaupun resto-resto itu yang sifatnya juga terbuka semua. Nah ini kebijakan dan prinsip-prinsip yang mengarah pada meminimalisir mobilitas dan interaksi inilah
yang harus diterjemahkan secara real di lapangan oleh para pengambil kebijakan di daerah. Dan ini juga harus disampaikan pemahamannya pada masyarakat. Seperti yang tadi pesan Pak Ari itu, jangan sampai saya sudah di tes negatif merasa aman. Nah ini yang sekali lagi harus diberikan kesadaran pada masyarakat. Ya, ini kita juga tahu bahwa kalau berbicara tes PCR, ini kan juga kita harga dari tes PCR ini kan juga tidaklah murah. Bisa dikatakan ya cukup mahal di sini. Nah, ini siapa juga yang akhirnya menjamin bahwa sebenarnya setiap warga nanti akan melakukan tes PCR sebelum mereka melakukan liburan atau mungkin mudik di libur panjang ini kan juga belum, apakah memang harus ada kerjasama juga kah terkait dengan hal ini sebenarnya kalau menurut Anda, Pak Diki? Ya, menambahkan, terima kasih Mbak Elisa, pertanyaannya pas banget karena begini, ketika ada kebijakan PCR, kita tahu kendala PCR selama ini belum selesai karena akses pada pemeriksaan, karena lama juga hasilnya, SDM yang memeriksa juga terbatas, selain harganya ya, walaupun saat ini di 900 ribuan katakanlah. Tapi ini tentu dari sisi efisiensi, efektivitas masih belum terlalu sesuai, cocok untuk Indonesia. Sehingga saya lebih menyarankan misalnya, kan saat ini WHO sudah merekomendasikan di September kemarin tentang rapid test antigen yang berdasarkan rekomendasi WHO itu mungkin akan lebih mudah, murah, ya selain cepat hasilnya. Tapi sekali lagi tes-tes seperti ini ya pemanata laksananya juga tetap harus ada kesiapan di level daerah. Karena walaupun katakan disebutnya rapid test antigen ya dia tetap swab, dia tetap memerlukan lokasi yang sesuai, orang juga harus di training dulu dan tentu caranya dan segala macam ini juga memerlukan kesiapan. Artinya kalau saya sih mengambil sisi positifnya, himbauan dari Mendagri ini kesempatan untuk memperkuat aspek testing dari semua pemerintah daerah. Bukan hanya kaitan dengan liburan saja, tapi ini ingat kita masih relatif lama nih sambil katakanlah menunggu vaksin yang aman dan efektif itu. Jadi saya sih mengambilnya lakukan ini untuk kesempatan penguatan aspek testing. Oke, baik. Jadi manfaatkanlah momentum ini sebenarnya ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Prof. Ari dan juga Pak Diki usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.